Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Saya atas nama Hilbert Parindekayang, NIRM 2020218797, Prodi Teologi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari bagian PUEBI, yaitu penulisan kata. 1. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, dia teman baik saya, anak itu sangat pandai. 2. Kata turunan. Penulisan kata turunan menuruti kaidah sebagai berikut. 1. Imbuhan, yaitu awalan, sisipan, dan akhiran. Ditulis serangkai dengan dasarnya. Contoh, membawa, terlempar, tontonan, dan ketertiban. 2. Awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata. Contoh, bertepuk tangan, menganak sungai, dan sebarkan luaskan. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata sekaligus mendapat awalan dan akhiran, kata itu ditulis serangkai. Contoh, menandatangani, diperjualbelikan, pertanggungjawaban, dan ketunggalikan. 4. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi gabungan kata itu ditulis serangkai. Contohnya, antar kota, diwarnai, Pancasila, tunanetra, swadaya, prakarsa, subseksi, dan introspeksi. Catatan: jika bentuk tarikat tersebut diikuti oleh kata huruf yang awalnya huruf besar, keduanya dan tarik tanda hubung, seperti pada non-Islam, pan-Amerikanisme, masih sebagai unsur gabungan kata ditulis serangkai kecuali bila diikuti oleh kata yang bukan kata dasar. Contoh, Tuhan yang Maha Esa. Semoga yang maha pengasih dan penyayang memberkati kita semua. 3. Kata ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap, dapat menggunakan tanda hubung. Contoh, anak-anak, berjalan-jalan, berkejar-kejaran. Nomor 4. Gabungan kata. 1. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus bagian-bagiannya pada umumnya ditulis terpisah. Contoh, orang tua, mata kaki, meja hijau, rumah sakit, mata pelajaran, dan lain-lain. 2. Gabungan kata termasuk istilah yang mungkin menimbulkan salah baca. Dapat diberi tanda hubung untuk menegaskan pertalian antara unsur bersangkutan. Contoh, ibu bapa, besar kecil, alat pendengar, buku sejarah baru, fakultas non gelar. 3. Gabungan kata yang sudah dianggap sebagai satu kata tulis serangkai. Contoh, apabila, barangkali, daripada, sekaligus, alhamdulillah, halal bil halal, dan wassalam. Nomor 5. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh, ku baca, ku pinjam, kau baca, kau pinjam, bukuku, bukumu, bukunya, milikmu, milikku, dan miliknya. Nomor 6. Kata depan atau preposisi di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali pada gabungan kata yang sudah dianggap sebagai satu kata, yaitu kepada dan daripada. Contoh, jangan bermain di jalan. Di sini tempat mereka bermain-main. Sekolah baru terletak di samping rumahnya. Amin baru pulang dari sekolah. Kemana saja engkau selama ini? Saya pergi ke luar negeri.
kita perlu berpikir jauh ke depan. Perhatikan penulisan berikut. Ia keluar sebentar. Persoalan itu dimelakukannya kepada kami. Jangan mengesampingkan persoalan yang penting itu. Si Amin lebih tua daripada si Ahmad. Kemarikan buku itu. 7. Kata sin dan sang. Kata sin dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, nama si pengirim surat dirahasiakan. Harimau itu sangat marah kepada sang kancil. Nomor 8, partikel. Partikel adalah kalimat perintah, kalimat tanya, yaitu lah, ka, dan ta. Ditulis serangkai dengan kata yang mendadinya. Contoh, bacalah surat itu baik-baik. Apa yang tersirat dalam surat itu? Apakah gerangan salahku? 2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Contoh, apapun yang terjadi, saya tetap melaksanakannya. Jika ayah pergi, ibu pun ikut pergi. Catatan, kelompok kata dengan punyan yang telah pada benar ditulis serangkai, yaitu adapun, ataupun, andaipun, walaupun, meskipun, biarpun, maupun, dan sebagainya. Tiga. Partikel par yang berarti mulai, demi, dan setiap ditulis terpisah dari bagian-bagian kalimat yang mendampinginya. Contoh, peraturan itu berlaku per 1 April tahun 2000. Mobil yang melalui jembatan itu harus masuk 1 per Saturday. Harga dan itu Rp 9 juta per helai. 9. Angka dan lambang bilangan. Ada dua macam angka yang lazim digunakan dalam penulisan bahasa Indonesia, yaitu 1. Angka Arab, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2. Angka Romawi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau L 50, C 100, D 500, M 1000, V 5000, M 1 juta. Angka digunakan untuk 1. Menyatakan ukuran panjang, berat, dan isi. Contoh, 0,5 cm, 10 km, 2 kg, 7,5 meter, dan 5%. 2. Juga menyatakan satuan waktu. Contoh, 2 jam 20 menit, pukul 10 tahun 2000, 17 Agustus tahun 2000. 3. Menyatakan nilai uang. Contoh, Rp 5 juta, US dolar 500, 510, US 100, 2000 rupiah, 50 dolar Amerika, 10 pound Inggris, 100 yen Jepang. 4. Menandai nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. Contoh, Jalan Gunung Latimojong nomor 123, Hotel Indonesia kamar 150. 5. Menomori karangan atau bagiannya. Contoh, bab 10 pasal 15 halaman 252. Surah Yasin 9. Selanjutnya, penulisan lambang bilangan yang huruf dilakukan sebagai berikut. 1. Bilangan utuh. Contoh, 12, 22, 222. 2. Bilangan pecahan. Contoh, 1 per 2 setengah, 3 per 4, 1 per 100, dan 1%. 1 per 16, 32 per 3, 1 per mil, 12 per 10. 3. Bilangan tingkat. Contoh, Paku Buwono,
Pakubuwono ke-10, Pakubuwono ke-10, abad 1, abad kedua, abad kedua. Kata bilangan yang mendapat akhiran an. Contoh, tahun 50-an atau tahun 50-an. Uang 500-an atau uang 500-an. 5. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara beruntun, seperti dalam pemerincian dan pemaparan. Contoh, Amir menonton film itu sampai 3 kali. Ayah memesan 300 ekor ayam. Di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang memberikan suara setuju, 15 suara tidak setuju, dan 5 orang suara blanko. 6. Lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika perlu, susunan kalimat diubah sehingga bilangan tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, tidak terdapat lagi pada awal kalimat. Contoh, 15 orang tewas dalam kecelakaan itu. Pak Darno mengundang 250 tamu. 7. Angka yang menyatakan bilangan bulat yang besar dapat diejaz sebagian supaya mudah dibaca. Contoh, person itu baru saja mendapat pinjaman 250 juta rupiah. Bilangan tidak perlu ditulis dengan angka huruf sekaligus dalam teks kecuali dalam dokumen resmi seperti akta dan kwitansi. Contoh, kantor kami mempunyai 20 orang pegawai, di lemari itu tersimpan 800 hukum dan majalah. Jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus tepat. Contoh, saya lampirkan tanda terima kasih Rp 990.000. Saya lampirkan pada terima sebar Rp990.000. Inilah sekian yang salah satu POBI yang saya telah jelaskan. Sekian dan terima kasih.